Sebelum alurnya dimulai, gue mau ngajak kalian yang mungkin punya rezeki lebih untuk membantu saudara kita yang sedang terkena bencana gempa bumi di Cianjur lewat kitabisa.com yang diadakan oleh Jabar Quick Response. Berapapun jumlahnya, silahkan klik link yang sudah gue sediakan di description. Terima kasih, selamat menonton, and welcome back to Clip on X, Nobar. Film dibuka dengan bencana yang melanda dunia secara terus-menerus. Korban banyak berjatuhan, tidak lain dan tidak bukan karena kaiju mulai bermunculan ke permukaan bumi. Dimulai dari kaiju bernama Gomez, kaiju ini muncul di area pertambangan Jepang. Ia berhasil menghancurkan sejumlah fasilitas pertambangan hingga menyebabkan kerugian besar. Untungnya, kaiju itu berhasil dibunuh oleh pasukan pertahanan Jepang. Tak lama dari kejadian Gomez, warga Jepang kembali dikejutkan dengan munculnya sebuah bunga setinggi gedung yang menjulang tinggi dan mengeluarkan gas beracun. Tanaman ini dinamai bunga mamut. Untungnya pihak militer berhasil menemukan kelemahan bunga ini, yaitu membakarnya dengan api. Tak lama dari kasus bunga mamut, seekor kaiju kembali muncul di tengah kota Tokyo. Kaiju itu bahkan dalam waktu singkat langsung membekukan kota Tokyo. Kaiju itu diberi nama Peguila. Untungnya pihak pertahanan Jepang berhasil membunuh Peguila berkat seorang ilmuwan wanita yang berhasil menemukan kelemahannya. Kemudian muncul lagi kaiju berbentuk burung besar berwarna putih. Burung itu diberi nama Larugeus. Uniknya, kaiju ini mempunyai kemampuan untuk kamuflase agar dia tidak terlihat oleh pasukan pertahanan. Kaiju ini berhasil melarikan diri entah kemana. Sampai akhirnya karena terlalu banyak bencana dari kaiju ini, pihak pemerintahan Jepang membuat sebuah badan yang akan menanggulangi bencana khusus dari kaiju ini. Namanya adalah DPA atau Disaster Prevention Agency. DPA ini membentuk sebuah kelompok dengan sebutan Triple SP, yaitu S-Class Species Suppression Protocol. Ketua Triple SP bernama Tatsuhiko Munakata, kaptennya ada Kimio Tamura, ahli strategi bernama Shinji Kaminaga, ahli biologi bernama Yumi Funabri, ada fisikawan juga bernama Akihisa Taki. Tak lama dari terbentuknya DPA dan Triple SP, kaiju kembali muncul. Kali ini kaijunya muncul dari bawah tanah dan berbentuk seperti siput. Kaiju ini diberi nama Kaigel. Untungnya Kaigel berhasil dibunuh berkat bantuan SDF dan juga Triple SP yang sudah mulai bergerak. Tak lama dari kasus Kaigel, muncul kembali kaiju bernama Pagos. Pagos merupakan seekor kaiju yang memakan bahan radioaktif. Untungnya Pagos berhasil dibunuh juga atas perintah dari Triple SP. Sampailah kita pada timeline sekarang. DPA melaporkan bahwa ada objek yang tidak diketahui bergerak di kawasan rumah warga. Warga di sekitar pun dievakuasi untuk mencegah korban jiwa berjatuhan. Nah, kaiju dari awal sampai sekarang itu dibagi kelasnya. Untuk perkiraan kaiju yang akan muncul kali ini yaitu kelas S. Sang kapten Triple SP yaitu Tamura mulai mengambil alih komando di base camp tempat anomali yang diduga kaiju akan muncul. Dan benar saja, kaiju yang sedang berkamuflase muncul secara tiba-tiba di lokasi. Namun, sang kaiju sudah ketemu kelemahan awalnya, yaitu kamuflasenya dapat dilihat dari kamera infrared. Faktanya, sang kaiju yang awalnya diduga menyerap radiasi, ternyata dia itu bukan menyerap radiasi, tapi pemakan listrik. Singkat cerita, kaiju ini menunjukkan wujud aslinya di hadapan para pasukan pertahanan. Kaiju itu yang kesal karena sumber makanannya itu dinonaktifkan, langsung mengamuk dan menghancurkan pembangkit listrik itu. Kaiju itu dikenal dengan nama Neronga. Karena sumber makanannya tuh diputus gitu ya sama PLN sekitar, Neronga ini pindah ke kampung sebelah untuk memakan listrik lagi. Pihak Triple SP pun mempunyai strategi dengan menembak inti tanduk yang ada listriknya gitu menggunakan rudal. Mereka menduga bahwa itu adalah titik lemahnya. Namun faktanya si Neronga ini berhasil menghentikan semua rudal yang mengincarnya hanya dengan beberapa serangan saja.
Sedangkan Ketua Munakata sudah meminta laporan dari Triple SP. Ketua Munakata mendapat perintah dari Sekretaris Jenderal untuk menggunakan serangan nuklir. Munakata berkata kalau dia itu nggak punya pilihan lain. Terlebih lagi, semua pemerintah dunia tidak peduli dengan bencana kaiju yang menimpa Jepang. Jadi sebenarnya di sini tuh terjawab ya kalau dunia sama sekali nggak peduli. Karena dari dulu kan selalu ada tuh pertanyaan mengapa yang kena bencana tuh Jepang doang dan militer dunia pada kemana. Saat mereka sedang merancang strategi, Kaminaga menyadari bahwa ada seorang bocil yang sedang berlari di tengah desa yang berjarak dekat sekali dengan lokasi kejadian. Kaminaga pun langsung inisiatif untuk mencari bocil itu. Bocil ngahesekeun pisan ieu. Di sisi lain, Neronga ini semakin membuat kegaduhan dengan menghancurkan semua rumah warga yang ada di sekitarnya. Sedangkan Kapten Tamura sendiri mendapat laporan bahwa ada objek asing yang tiba-tiba datang dari luar bumi dengan kecepatan 12.000 km per jam. Jelas, di sini mereka terheran-heran. Sosok yang mereka kira kaiju ternyata merupakan humanoid luar angkasa yang entah dari mana. Humanoid itu berwarna abu-abu. Humanoid itu bahkan bisa menahan serangan dari Neronga, padahal tekanannya sudah di atas 500.000 kilowatt. Setelah ditahan, sang humanoid ini langsung kousen atau mengeluarkan laser dari tangannya. Seketika, Neronga bucat. Namun satu kabupaten dan satu perbukitan juga meleduk akibat ulahnya si humanoid ini. Sang humanoid raksasa itu pun langsung terbang melesat ke udara dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa dikejar sedikitpun oleh teknologi manusia. Kaminaga pun berhasil menyelamatkan si bocil yang tersesat di tengah hutan. Kemudian terjadi time jump setelah kejadian heroik itu. Triple SP kedatangan anggota baru yang merupakan pindahan dari Badan Intelijen Keamanan Publik. Wanita itu bernama Hiroko Asami. Tamura pun langsung menugaskan Asami untuk menganalisa perihal humanoid yang datang secara tiba-tiba itu. Ternyata si Asami ini bakalan melakukan misi itu bersama dengan Kaminaga, si ahli strategi. Itu dikarenakan Kaminaga ini emang jadi orang paling dekat jaraknya dengan humanoid itu waktu pertama kali muncul. Asami pun membuat sebuah laporan di mana pada laporan itu raksasa humanoid yang masih misterius itu ia beri nama Ultraman atau Urutoraman. Laporan itu langsung diserahkan kepada Ketua Munakata lewat Kapten Tamura. Sebenarnya di sini banyak singgungan soal pertanyaan konyol yang dikeluhkan para fans Ultra, seperti bajunya Ultraman itu terbuat dari apa, atau badannya terbuat dari apa, terus terbangnya gimana, lasernya itu zat apa, dan berbagai macam pertanyaan realistis lainnya yang berasal dari para fans Ultra. Itu justru menurut gue membuat film ini jadi makin realistis sih. Oke lanjut, seekor kaiju kembali muncul, kali ini di distrik Momoyama, kota Kamikata. Kaiju yang muncul itu merupakan kaiju yang ada bornya dan muncul dari bawah tanah. Kapten Tamura pun langsung memerintahkan Triple SP untuk segera bergerak ke lokasi. Setibanya di sana, Taki selaku ahli fisika Triple SP mempunyai usul bahwa bekas terowongan yang dilalui oleh kaiju itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai jalan tol, apalagi jalurnya tuh sangat lurus dan menjadi penghubung antar kota juga gitu ya. Jadi nggak negatif banget gitu si kaiju ini. Namun efek buruknya si kaiju ini ternyata sama seperti Pagos, yaitu jenis kaiju pemakan radiasi. Kaiju itu ternyata menuju ke pusat penyimpanan nuklir di dekat situ. Para tim Triple SP pun diperintahkan untuk menggunakan APD agar tidak terkena radiasi nuklir. Karena tingkat berbahayanya sudah di luar batas, DPA pun memerintahkan untuk mengevakuasi warga yang berada dekat dengan wilayah itu kurang lebih 5-6 km. Untuk menghambat si kaiju, DPA melontarkan bom berkekuatan setara C4, namun ternyata usaha mereka sia-sia karena si kaiju melaju jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. DPA pun tak tinggal diam di mana mereka kembali menyerang si kaiju dengan menggunakan rudal yang ledakannya tuh skala besar gitu.
Namun ternyata tetap saja si kaiju ini kagak mempan sedikit pun dengan serangan mereka. Terlebih lagi dia kan di dalam tanah dan juga kulitnya tuh keras banget. Kini si kaiju sudah dekat sekali dengan penyimpanan nuklir. Karena mereka sudah pasrah dengan tindakan dari kaiju, Kaminaga tiba-tiba lari dari base camp menuju hutan. Dan faktanya dia itu adalah si Dudu ternyata Ultraman, guys. Ultraman kali ini tidak berwarna abu-abu aja, tapi kayak ada corak merahnya gitu. Ia pun langsung terbang menuju lokasi. Sesampainya di lokasi, kaiju itu langsung ditajong oleh Ultraman dan di sini mereka terlibat pertarungan hebat. Saat sang kaiju menembakkan energi besar, ternyata sang Ultraman menahannya sekaligus menyerapnya agar semua temannya itu tidak terkena radiasi tinggi. Ia pun menahannya sambil maju dan langsung memukul banget sang kaiju hingga pingsan. Setelah beres, Ultraman langsung membawa si kaiju ini keluar bumi untuk menjauhkan manusia dari ancamannya. Setelah Triple SP kembali, Kaminaga sudah berada di base tepat waktu agar ia tidak ketahuan. Tak butuh waktu lama, si Ultraman ini langsung viral di media sosial berkat salah satu warga yang merekam pertarungannya dan mengunggahnya ke YouTube. Kini orang bertanya-tanya kalau Ultraman itu berada di mana, karena tubuhnya yang sangat besar, sangat tidak mungkin jika ia bersembunyi di daratan. Saat hari itu juga, Kaminaga tidak hadir di kantor karena dia sedang menganalisa cara berpikir lewat buku komunikasi primitif gitu. Tak lama berselang, seisi kantor DPA dan Triple SP konslet hingga membuat semua data hilang. Faktanya itu disebabkan oleh alien yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Alien itu bernama Zarab, atau biasa kita sebut sebagai fans Ultra, yaitu Zarab Seijin. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin bekerja sama dengan negara Jepang. Terlebih lagi negara Jepang itu merupakan tempat yang pertama kali ia pijak di bumi. Ia pun mengembalikan listrik dan data yang sempat hilang akibat ulahnya, kemudian meminta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang. Singkat cerita, dibuatlah perjanjian yang melibatkan semua Perdana Menteri Jepang dengan Zarab Seijin. Namun di sisi lain, Kaminaga ternyata merasa bahwa Zarab Seijin tidak sepenuhnya baik, bahkan tergolong jahat. Ia mempunyai prinsip bahwa hal-hal yang gratis itu hanya ada di jebakan tikus. Faktanya, Kaminaga langsung kehadiran Zarab Seijin di mobilnya. Zarab pun menjelaskan kalau dia memang ingin memusnahkan manusia dengan mengadu domba antar negara hingga terjadi perpecahan dan peperangan. Zarab menganggap bahwa sifat manusia itu cukup berbahaya, apalagi sudah ditunjukkan dengan manusia yang selalu membunuh kaiju. Padahal belum tentu kaiju tersebut berencana menghancurkan umat manusia. Kalau kalian perhatikan sedari awal memang kaiju-kaiju itu muncul karena rasa lapar doang. Mereka itu muncul cuma mau makan, entah itu listrik, radiasi, dan berbagai macam sumber daya yang dimiliki bumi. Manusia mengklaim bahwa sumber daya bumi itu milik mereka. Padahal penghuni bumi kan bukan hanya mereka saja gitu. Karena keserakahan itulah Zarab Seijin merasa bahwa manusia bisa saja menjadi ancaman berbahaya bagi universe ini. Next, kalau kaiju sudah tidak ada lagi, siapa tahu ternyata manusia justru menyerang alien di planet lain. Di sini Kaminaga langsung dihipnotis oleh Zarab Seijin. Malam harinya Kapten Tamura langsung mendapat laporan bahwa Ultraman kembali muncul. Namun dia malah menghancurkan markas DPA di Yokosuka. Mereka pun bingung mengapa Ultraman melakukan hal sekejam itu tanpa adanya sesuatu yang men-trigger dia. Asami pun beranggapan bahwa itu bukanlah Ultraman. Namun tak lama kemudian beredar video yang memperlihatkan si Kaminaga yang berubah jadi Ultraman di tengah hutan lengkap dengan APD-nya. Tapi teman-teman Triple SP-nya sama sekali tidak percaya kalau Ultraman atau Kaminaga berencana menghancurkan bumi. Apalagi mobilnya ditemukan di markas. Terus rekaman CCTV pun tidak menangkap apapun yang ada di mobilnya si Kaminaga. Jadi bisa dibilang Kaminaga hilang secara tiba-tiba.
Satu-satunya yang bisa melakukan hal itu hanyalah Zarab Seijin. Di sisi lain, Zarab Seijin sudah memojokkan Perdana Menteri Jepang untuk tanda tangani perjanjian pemusnahan Ultraman. Dengan dalih Ultraman merupakan ancaman besar karena punya kekuatan yang sangat destruktif. Dijelaskanlah tuh panjang lebar. Tubuh Ultraman itu ternyata terbuat dari Spesium-133. Jenis bahan itu bahkan dapat digunakan untuk mengubah atau memanipulasi gravitasi. Makanya mereka bisa terbang tanpa sayap. Namun di sini Zarab tidak menjelaskan tujuan Ultraman datang. Di sisi lain si Kaminaga sudah ditahan di sebuah ruangan, namun ternyata Zarab Seijin pun salah gerak karena Kaminaga sudah mengamankan alat berubahnya atau biasa disebut beta kapsul. Faktanya beta kapsul sudah diberikan ke Asami jauh sebelum kejadian ini karena dia tahu kalau Zarab ini akan mengincarnya. Malam harinya Ultraman kembali muncul. Ini membuat para menteri menyetujui permintaan Zarab perihal memusnahkan Ultraman. Kapten Tamura pun memerintahkan untuk bergerak saat itu juga. Tapi faktanya, Kapten Tamura masih percaya bahwa Kaminaga atau Ultraman itu makhluk yang baik. Makanya ia membiarkan Asami bekerja sama dengan orang yang sempat mendampingi Kaminaga sebelumnya. Asami pun mendapat lokasi di mana Kaminaga ditahan oleh Zarab. Informasi itu didapatkan karena ternyata Kaminaga yang memberikan sebuah tanda yang hanya bisa dilihat oleh lensa negatif saja. Makanya Zarab tidak bisa menyadari hal itu. Asami pun pergi ke sana. Jadi bisa dibilang ada satu karakter misterius yang masih belum jelas dia ini tuh siapa gitu. Dan itu rekannya si Ultraman atau Kaminaga, entah itu anggota Ultra Brothers. Singkat cerita, Asami berhasil membebaskan Kaminaga. Namun ia langsung ditangkap oleh Zarab Seijin yang menyamar jadi Ultraman. Untungnya karena kehalang rating PG-13, si Asami ini nggak mejret digenggam oleh Ultraman padahal kencang gitu ya. Kaminaga pun berubah jadi Ultraman untuk menghajar Zarab Seijin. Singkat cerita, penyamaran dari Zarab Seijin pun diketahui publik. Kini Ultraman langsung membunuhnya saat itu juga. Keesokannya, Kaminaga langsung jadi buronan dunia karena para pemerintah tetap menyebutnya sebagai ancaman karena ya kemampuannya itu destruktif gitu ya. Bukan berarti dia jadi pahlawan karena kalau dia kausen terus musuhnya meleduk, ledakannya pun ngancurin satu kabupaten cu. Oke lanjut. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan laporan bahwa Asami ditemukan namun dengan badan yang sama besarnya seperti Ultraman. Tak lama dari itu ada suara yang menyatakan bahwa itu belum seberapa. Dia mengkonfirmasi bahwa teknologi untuk menjadi besar itu tidak hanya dimiliki oleh Ultraman saja sebenarnya. Di sisi lain, ternyata Kaminaga berada di hutan. Dan ya, benar saja, Kaminaga yang asli ternyata sudah tewas saat ia menyelamatkan si bocil yang di awal film. Sedangkan Kaminaga yang kita lihat dari tadi, itu adalah Ultraman yang berusaha menyerupai manusia dengan bentuk Kaminaga, atau biasa kita sebut sebagai human form. Di sisi lain, Kapten Tamura, Taki, Funabri, dan Ketua Munakata dikagetkan dengan kedatangan alien yang menyamar jadi manusia yang bernama Mephilas. Mephilas ini ternyata hampir sama seperti Ultraman, dia bisa punya human form gitu. Dia juga bisa membesar seperti yang ia lakukan ke Asami. Mephilas pun memperlihatkan teknologi yang bernama Beta Box yang sama seperti beta kapsul milik Ultraman. Dengan alat ini, kita bisa berubah jadi besar ataupun jadi seukuran manusia pada umumnya. Mephilas pun bertemu dengan para menteri dan menjelaskan soal Beta Box dengan syarat manusia harus menjadikannya sebagai konsep superior. Keesokan harinya, Asami sangat kecewa karena dia viral tapi dalam hal negatif karena dia jadi korbannya Mephilas, kesian ya.
Tak lama dari itu, Mephilas memberi pesan di mana ia akan bertanggung jawab atas kekacauan ini. Dalam hitungan detik, semua file Asami di internet hilang. Setelah itu, Mephilas menemui Ultraman di taman untuk memberitahu itikat baiknya dalam membuat manusia menjadi lebih kuat dengan teknologi Beta Box itu. Di sini juga terkonfirmasi bahwa dari awal semua kaiju yang sudah dihadapi merupakan salah satu rencana dari Mephilas untuk memancing Ultraman muncul. Setelah itu manusia akan bergantung pada Ultraman karena mereka nggak punya teknologi canggih buat menghadapi kaiju. Disitulah Mephilas datang memberikan alat Beta Box secara gratis asalkan si Mephilas boleh memimpin umat manusia. Secara tidak langsung, sebenarnya Mephilas ingin menjadikan manusia sebagai pasukan raksasa seperti yang Asami alami. Singkat cerita, mereka pun dikepung militer pertahanan. Mephilas pun mengajak Ultraman berpindah tempat. Sesampainya di bar, Ultraman menolaknya karena melindungi umat manusia merupakan sebuah keharusan yang ia jalani saat ini. Apalagi manusia sangat tidak berdaya lawan kaiju. Padahal sebenarnya ini bertentangan dengan misi dari Tanah Cahaya yang tidak perlu terlalu ikut campur urusan makhluk planet tersebut. Namun karena rasa kepedulian yang tinggi dari Ultraman, ia tidak akan membiarkan Mephilas melancarkan rencananya. Setelah Mephilas pergi, Kaminaga meminta bantuan kepada semua teman Triple SP-nya untuk mencegah transaksi Beta Box milik Mephilas. Namun resikonya mereka akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Rencananya mereka harus mencari Beta Box yang berada di dimensi bernama Brank Plank. Dimensi itu tidak bisa dideteksi dan semuanya tuh bersifat kemungkinan. Namun ada satu yang bisa mereka jadikan acuan, yaitu aroma. Satu-satunya yang sudah jadi percobaan Beta Box hanya Asami. Ultraman pun mendeteksi aroma tubuh dari Asami yang baru saja melalui percobaan Beta Box. Tibalah saat dimana si Mephilas mempersembahkan Beta Box, namun tiba-tiba Ultraman berhasil merebutnya dari dimensi Brank Plank lalu melemparnya ke helikopter Triple SP. Kini Mephilas harus terlibat pertarungan dengan Ultraman. Di tengah pertarungan, si Mephilas tiba-tiba mengurungkan niatnya dan justru menyerah. Ia memutuskan pergi saja dari planet ini setelah melihat sosok Ultra lain di belakang Ultraman. Singkat cerita, Mephilas pergi. Triple SP berhasil dalam misi walaupun harus ditahan oleh pihak militer. Pihak DPA pun akhirnya membebaskan Triple SP dengan alasan mereka diperalat oleh Ultraman, padahal sebenarnya enggak ya. Di sisi lain, Ultraman ditemui oleh rekannya dari Tanah Cahaya yang bernama Zofi. Nah, Zofi inilah yang tadi dilihat oleh si Mephilas dan akhirnya Mephilas jiper gitu ya ngelihat Zofi. Mereka berdua itu adalah anggota Ultra Brothers, si Zofi dan juga Ultraman. Namun kita nggak tahu apakah timeline ini Ultra Brothers tuh sudah terinisiasikan terbentuk atau belum gitu ya. Di sini Zofi mengkonfirmasi bahwa Ultraman telah melakukan pelanggaran aturan Tanah Cahaya. Ternyata Zofi berpegang teguh pada misi dari Tanah Cahaya yang bahkan mengharuskan mereka memusnahkan manusia yang dianggap tamak dan rakus, apalagi mereka sudah diperkenalkan soal Beta Box. Zofi pun memperlihatkan sebuah senjata Ultimate Celestial Suppression atau disebut Zeton. Namun Ultraman tetap membela manusia. Zofi pun melepas Zeton di atmosfer bumi. Ultraman pun datang ke Triple SP untuk meminta kerjasama melawan Zeton. Ia pun memberikan sebuah data yang sudah ditaruh di flash disk yang nanti akan digunakan sebagai harapan terakhir semisal Ultraman tewas pada misi melawan Zeton yang sebesar pulau gedenya cuy. Jadi benar-benar ratusan kali lebih gede dari Ultraman. Singkat cerita, Kaminaga berangkat ke dekat atmosfer bumi untuk menghadapi Zeton. Namun tanpa disangka-sangka,
Ya, Ultraman kalah telak dengan Zeton hingga kembali ke human formnya. Ia pun dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Pemerintah pun sudah putus asa karena Zeton bisa hancurkan manusia hanya dengan sekali serangan saja, bahkan dalam hitungan detik. Taki yang putus asa teringat kalau ternyata flash disk dari si Ultraman itu masih ada kan. Pas dibuka benar saja, isinya merupakan rahasia ilmu fisika dari prinsip beta yang digunakan Ultraman untuk berubah dari bentuk human formnya ke ukuran aslinya yang besar raksasa. Dan sebaliknya, melalui dimensi Brand Planck, dan ternyata dimensi Brand Planck ini adalah hukum fisika kuantum atau biasa kita sebut sebagai quantum realm. Dengan begitu mereka bisa menciptakan teknologi beta sendiri dan mengalahkan Zeton dengan memanfaatkan dimensi Brand Planck atau quantum realm ini, quantum realm versi Ultraman Universe gitu ya. Singkat cerita, Ultraman bangun dari komanya. Taki pun menjelaskan planningnya untuk menghancurkan Zeton lewat Brand Planck atau Quantum Realm. Namun resikonya si Ultraman bisa tersedot juga akibat Brand Planck itu dan beresiko terpental ke universe lain atau ke alternate universe. Ini konsepnya persis Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Singkat cerita, Ultraman pun melakukan rencana gila itu. Ya, rencananya pun berhasil, namun Ultraman tersedot ke dalam portal Brand Planck yang dimana resikonya ia akan terpental ke universe lain. Namun ternyata Ultraman berhasil diselamatkan oleh Zofi yang sangat salut dengan kegigihan dari Ultraman. Dia pun akan memulihkan Ultraman dan membawanya pulang ke Tanah Cahaya. Namun faktanya Ultraman menolak karena ia harus tetap berada di bumi. Zofi pun kembali menerangkan kalau itu sebenarnya mustahil karena Ultraman bisa saja tewas. Ultraman pun rela tewas demi membuat si Kaminaga hidup kembali karena Kaminaga ini bahkan rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seorang bocil. Dan ya, Zofi mengabulkan permintaan dari Ultraman. Si Kaminaga hidup kembali dan disambut oleh semua temannya di Triple SP. Selesai sudah film Shin Ultraman yang kemungkinannya akan berlanjut pada sequel berikutnya di mana ada Ultraman lain yang akan dikirim ke bumi untuk meneruskan misi mereka yang kini akan melindungi umat manusia. Durasinya lumayan panjang ya, semoga kalian menikmati alurnya. Terima kasih yang sudah berdonasi di kitabisa.com. Gue Cliponex, pamit undur diri and I'll come see you next time.